Pesan kuat Marc Marquez, akan desak Ducati lanjutkan pengembangan motor. Pembalap Gresini, Marc Marquez, mengatakan tekadnya untuk sukses bersama Ducati akan membuat dia terus menekan Gresini sepanjang musim MotoGP 2024. Marquez kembali mengirim pesan kuat pada tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia karena simulasi balapannya sangat kompetitif. Kecepatan dalam satu lap masih perlu ditingkatkan untuk melawan pembalap lain seperti Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, Jorge Martin, Pramac, dan rekan setimnya, Alex Marquez. Namun, juara dunia 8 kali itu sudah beradaptasi dengan motor Desmosedici YP23 miliknya dengan sangat cepat. Kami bekerja keras selama 3 hari ini, tetapi langkah demi langkah adalah poin kuncinya, kata Marquez dilansir dari Crash. Saya tidak pernah panik, saya tidak pernah gugup, saya hanya bekerja di bengkel. Saya tahu bahwa hari pertama dan kedua saya berkali-kali berada di posisi P19 atau ke-20, tetapi saya sangat tenang. Saya hanya mencoba memahami motornya. Di Valencia sedikit lebih mudah dan seperti yang saya perkirakan, sedikit lebih sulit di sini karena ini adalah salah satu sirkuit dalam kalender saya, ucap pembalap 30 tahun itu. Untuk beberapa alasan saya selalu lambat di sini, tetapi selain itu perkembangannya bagus. Pada hari kedua kecepatannya tidak buruk dan saya melakukan putaran jarak jauh, simulasi balapan sprint 10 lap. Tetapi, hal yang paling positif adalah saya bisa memahami bagaimana mengambil keuntungan dari ban baru dan saya bisa melakukannya lebih cepat pada kedua ban. Ini penting. Saya masih jauh dari peringkat teratas karena setengah detik itu banyak. Tetapi, itu tidak buruk. Saya melakukan simulasi sprint lain yang bagus, tetapi Anda perlu memahami waktu Anda melakukannya dan kapan orang lain melakukannya. Misalnya, beberapa melakukannya dengan suhu trek yang lebih tinggi yang berarti Anda lebih lambat. Yang paling penting bagi saya adalah perasaannya bagus. Hal paling menonjol bagi Marquez adalah simulasi sprint race yang berlangsung pada hari kedua dan ketiga. Rencananya adalah melakukan simulasi pertama pada hari kedua, namun tidak pada hari ketiga. Marquez selanjutnya mendorong Gresini untuk mengubah rencana mereka dan mengatakan bahwa ia akan terus memacu mereka dalam menggunakan metodenya. Simulasi balapan sprint tidak sesuai rencana, tetapi saya ingin melakukannya untuk mencoba dan bermain dengan motornya, ujar Marquez. Cobalah untuk mengganti jalur, memahami gas dan menjadi lebih bebas. Untuk menjadi lebih bebas Anda perlu putaran. Saya lelah, tetapi meski seperti ini saya ingin melakukannya meskipun saya lebih lambat. Namun, ini adalah cara untuk menjadi lebih baik. Tetap di garasi Anda tidak akan pernah berkembang. Anda perlu putaran. Saya akan bersikeras di masa depan untuk melanjutkan kemajuan. Ini tidak akan mudah dan memang benar bahwa dengan Honda dalam 2 putaran saya sudah berada di batasnya. Dengan motor ini dibutuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya, aku Marquez. Memegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu jauh lebih rendah hati selama tes 3 hari dibandingkan saat dia berada di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia tahun lalu, ketika dia mencuri perhatian. Namun, ada tanda-tanda dari dalam paddock bahwa Marquez mungkin menahan potensi sebenarnya pada motor barunya. Dia tidak punya bagian untuk diuji karena dia berada di tim satelit. Tetapi, dia mulai mengenal YP23, ucap Travar dilansir dari Crash. Dia sering mengganti motornya dan merasakan fase naik turun. Dia sedang menjajaki untuk apa pengujian itu. Dia mulai mengetahui apa yang dia sukai, kata Travar. Sesuatu yang saya perhatikan, pembalap yang berada di atas mereka akan keluar dari belakang secara perlahan. Saat memacu motor, mereka telah mengambil begitu banyak nyawa, mereka tidak lagi berada di usia 57-an, mereka berada di tahun 58-an. Kemudian pada tahun 59-an. Mark tidak melakukan serangan waktu, dia mempertahankannya di tahun 58-an. Dia berusaha keras, menjaganya tetap konsisten, ujar pria asal Selandia Baru itu. Jadi, kesan saya adalah dia sedang menguji. Saat saya keluar trek, satu-satunya tempat di mana dia agresif, Mark yang kita kenal, adalah saat pengereman. Marquez tidak mendapatkan prototipe terbaru Desmosedici YP24 melainkan menggunakan motor musim lalu untuk mengarungi MotoGP 2024 sehingga tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukannya terkait motor. Sebelumnya, Marquez bersama tim pabrikan Honda selama 11 musim dan sangat dipercaya dalam pengembangan motor.
Mantan bos Ducati bicara masa depan Marc Marquez usai 2024. Kemungkinan ada, tetapi harus negosiasi dulu. Mantan Direktur Olahraga Ducati Corse, Paolo Ciabatti, dulu masuk ke MotoGP bersama Ducati di tengah masa ketidakpastian, tetapi menjadi tonggak penting dalam karirnya. Kini, dia menjadi manajer umum off-road Ducati Corse dan memantau perkembangan Marc Marquez sebagai pembalap Gresini yang pertama kali menunggangi motor Ducati tahun ini. Dari sudut pandang saya mengharapkan hasil ini, kata Ciabatti soal karirnya di Ducati dilansir dari Motosan. Tekad dan pendekatan pragmatisnya berperan penting dalam menghadapi tantangan yang muncul, bahkan ketika Desmo Sedici menjadi sasaran cemoohan di kalangan penggemar dan hasil di trek buruk. Selama bertahun-tahun, Ciabatti telah menyaksikan evolusi Ducati pada MotoGP. Dari masa-masa tergelapnya hingga kemunculannya kembali sebagai penantang gelar juara dunia yang serius. Itu adalah proses bertahap. Ada saat-saat sulit, namun ada juga kemenangan dan pencapaian yang signifikan, ucap Ciabatti. Saya telah membina persahabatan yang kuat dengan mereka yang telah melewati Ducati. Kedatangan tak terduga Marquez ke Ducati menandai babak baru dalam sejarah tim. Itu satu lagi variabel yang harus kami kelola. Marc Marquez memiliki kontrak dengan Gresini, ujar Ciabatti. Tentu saja benar juga bahwa saat ini masih banyak pembalap yang belum memiliki kesepakatan untuk 2025. Jadi, menurut saya itu adalah suatu kemungkinan, tetapi semuanya harus dinegosiasikan, ucap pria 66 tahun itu. Kami harus memahami seberapa berkelanjutan atau tidaknya hal ini bagi Ducati dan saya ulangi, ini adalah sesuatu yang tidak ingin saya bicarakan lebih lanjut karena ini bukanlah sesuatu yang akan saya kelola, aku Ciabatti. Dia mengakui bakat sang juara dan peluang yang dia wakili untuk Ducati. Namun, pria berkebangsaan Italia itu juga menyadari tantangan yang datang dengan memiliki tim dengan begitu banyak pembalap kompetitif. Saya telah membina persahabatan yang solid dengan mereka yang telah melewati Ducati, kata Ciabatti. Kejujuran dan ketulusan adalah hal mendasar dalam semua interaksi kami. Melihat ke depan, Ciabatti tetap berharap bisa memimpin Ducati meraih kejayaan di dunia motocross dan supercross. Ini adalah tujuan yang ambisius, namun saya bertekad untuk mencapainya, katanya dengan penuh tekad. Paolo Ciabatti melambangkan ketekunan, integritas, dan semangat dalam dunia sepeda motor. Kisahnya merupakan bukti bagaimana tekad dan kerja keras dapat mengubah tantangan menjadi kemenangan, dan betapa hubungan antar manusia sangat penting dalam kesuksesan perusahaan.